Andreas adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang lahir dan besar dalam keluarga Katolik, taat di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil ia dibesarkan dalam suasana religius, rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan kepemudaan, dan dikenal sebagai anak yang sopan serta patuh. Ibunya, Maria, adalah sosok yang sangat keras dalam hal keyakinan. Ia selalu menanamkan dalam diri Andreas bahwa iman Katolik adalah satu-satunya jalan keselamatan. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Andreas yang duduk di bangku kuliah jurusan teknik sering bergaul dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, termasuk sahabat dekatnya, Rizal, seorang Muslim yang sederhana dan santun. Dari pergaulan itulah, benih pertanyaan muncul dalam hati Andreas. Ia mulai melihat cara hidup Rizal yang tenang, sabar, dan penuh syukur meski berasal dari keluarga sederhana. Suatu sore, setelah pulang kuliah, Andreas memberanikan diri bertanya pada Rizal. "Zal, aku sering lihat kamu tenang sekali kalau habis salat. Apa sebenarnya yang kamu baca?" Rizal tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Aku berdoa kepada Allah, Andreas. Dalam salat, aku merasa seolah-olah berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Itu yang membuatku tenang." Jawaban sederhana itu menusuk hati Andreas. Sejak saat itu, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membaca buku, mendengarkan kajian, bahkan ikut hadir diam-diam dalam diskusi agama di kampus. Semakin ia belajar, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam, Andreas pulang ke kos dengan pikiran yang penuh. Ia membuka terjemahan Al-Quran yang dipinjam dari Rizal. Ia membaca surah Al-Ikhlas. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Ayat itu membuatnya menangis. Ia merasa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Selama bertahun-tahun, hatinya sering dipenuhi pertanyaan tentang konsep ketuhanan. Dan kini ia merasa menemukan jawaban yang begitu sederhana namun penuh makna. Hari-hari berikutnya, Andreas semakin dekat dengan Islam. Ia mulai ikut berpuasa di bulan Ramadan meski tanpa sepengetahuan keluarganya. Diam-diam ia mengamati cara salat, belajar doa-doa sederhana, dan setiap kali ia melakukannya, hatinya terasa damai. Namun di balik ketenangan itu, ada ketakutan besar. Andreas tahu ibunya tidak akan pernah mudah menerima keputusannya. Maria adalah seorang wanita yang tegas, bahkan bisa dibilang keras kepala. Ia selalu menolak segala hal yang berhubungan dengan Islam, bahkan enggan bergaul dengan tetangga yang Muslim. Pergulatan batin Andreas semakin berat. Di satu sisi, ia ingin jujur pada ibunya. Di sisi lain, ia takut kehilangan keluarganya. Malam-malam ia lewati dengan doa, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Hingga akhirnya, keputusan besar itu ia ambil. Ia ingin masuk Islam. Dengan ditemani Rizal, Andreas pergi ke sebuah masjid besar di kotanya. Hatinya berdegup kencang ketika duduk di hadapan seorang ustaz. Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba hilang. Ia merasa lahir kembali sebagai seorang hamba yang baru, dengan kehidupan yang berbeda. Rizal memeluknya erat, memberi selamat dengan penuh kebahagiaan. Sejak hari itu, Andreas resmi menjadi seorang Muslim. Ia mengganti namanya dalam lingkup pertemanan menjadi Ahmad Andreas, namun tetap menjaga nama lahirnya untuk menghormati keluarganya yang belum tahu. Perubahan itu tidak mudah. Andreas harus belajar dari nol, mulai dari cara bersuci, tata cara salat, hingga hukum-hukum Islam lainnya.
Kadang ia salah membaca doa, kadang ia bingung dengan bacaan salat, tetapi semua dijalaninya dengan penuh kesungguhan. Ia belajar dengan sabar, dan setiap kali ia sujud, hatinya terasa tenang. Malam itu, setelah beberapa hari menjadi Muslim, Andreas merenung di kamarnya. Ia menatap foto ibunya yang terpajang di meja belajar. Wajah sang ibu yang penuh kasih terbayang di pikirannya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus jujur kepada ibunya. Ia tidak ingin terus berbohong. Namun bayangan pertengkaran dan penolakan membuatnya gentar. Andreas menuliskan sebuah doa di buku catatannya. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan aku jalan MU. Berilah aku kekuatan untuk tetap teguh, dan lembutkan hati ibuku agar kelak ia bisa menerima keputusan ini. Aku mencintainya. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan dia. Air matanya kembali mengalir. Bagi Andreas, keputusannya masuk Islam bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan hubungannya dengan ibunya. Ia tahu badai akan datang, namun keyakinannya bahwa Allah bersamanya membuat ia siap menghadapi apapun. Bab ini berakhir dengan sebuah keteguhan hati. Andreas telah melangkah ke jalan baru, jalan yang akan menguji cintanya kepada Allah sekaligus cintanya kepada ibunya. Sebuah jalan yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Hari itu, Andreas pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia sudah sepekan mengucapkan syahadat, menjalani salat 5 waktu, dan berusaha hidup sesuai ajaran Islam. Namun, setiap kali melihat wajah ibunya, rasa bersalah menyeruak. Ia tidak ingin terus menyembunyikan kebenaran. Malam itu, setelah makan malam, ia memberanikan diri. Ibu, ada sesuatu yang ingin Andreas sampaikan, ucapnya pelan. Maria menatapnya penuh perhatian. Apa itu? Nak, kau tampak serius sekali. Andreas menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang. Bu, Andreas sudah masuk Islam. Andreas sekarang seorang Muslim. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Maria. Wajahnya seketika pucat, kemudian merah pada menahan amarah. Apa kau bilang? Islam? Kau meninggalkan iman kita untuk agama itu. Suaranya meninggi, bercampur rasa kecewa dan marah. Ibu, tolong dengarkan dulu. Andreas tidak bermaksud menyakiti ibu. Andreas menemukan kedamaian dalam Islam, dan Andreas yakin ini jalan yang benar. Jawab Andreas dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun Maria tak memberi kesempatan. Tangannya bergetar. Ia menepuk meja dengan keras. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Kau anakku, Andreas. Tapi jika kau benar-benar memilih agama itu, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Andreas terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba mendekat, berusaha menjelaskan, tapi Maria menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Kau pikir aku bisa bangga punya anak Muslim? Kau mempermalukan keluargamu sendiri. Tangis Andreas pecah. Bu, Andreas tetap anak ibu. Andreas mencintai ibu. Jangan usir Andreas hanya karena berbeda keyakinan. Namun kemarahan Maria sudah menutup pintu hatinya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Pergi, bawa barang-barangmu. Aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini." Malam itu, Andreas benar-benar keluar dari rumah. Hanya dengan sebuah tas kecil berisi pakaian dan buku, ia melangkah ke jalan tanpa arah. Hatinya hancur. Ia menoleh ke belakang, berharap ibunya akan memanggilnya kembali. Tapi yang terdengar hanya suara pintu rumah dibanting keras. Di tengah malam yang sepi, Andreas berjalan sambil menangis. Ia merasakan dinginnya angin menusuk tulang, tetapi jauh lebih dingin adalah perasaan ditolak oleh ibunya sendiri. Ia duduk di depan masjid yang pintunya sudah terkunci, lalu menengadah ke langit. Ya Allah, kau tahu aku mencintai ibuku. Aku tidak ingin meninggalkannya. Tapi jika ini jalan MU, beri aku kesabaran. Jangan biarkan aku membenci ibu. Ampuni dia, ya Allah, karena dia belum tahu kebenaran. Tangisnya semakin deras.
Malam itu menjadi titik awal perjalanan barunya, hidup tanpa pelukan seorang ibu, namun ditemani keyakinan yang meneguhkan. Keesokan harinya, kabar tentang Andreas masuk Islam cepat menyebar di lingkungan rumah. Maria menceritakannya dengan nada marah kepada saudara-saudaranya. Beberapa tetangga mencoba menenangkan, tapi Maria menolak semua nasihat. Baginya, anaknya sudah mengkhianati keluarga. Andreas itu dulu anak yang baik, kata salah satu tetangganya mencoba menasehati. Jangan usir dia hanya karena beda agama. Hati seorang ibu seharusnya bisa merangkul. Namun Maria menjawab dengan keras, "Tidak, aku tidak akan menerima anak murtad di rumahku. Lebih baik aku hidup sendiri daripada harus melihat dia setiap hari dengan keyakinan itu." Sementara itu, Andreas berusaha bertahan. Ia tinggal sementara di kos Rizal, sahabat yang selalu setia mendampinginya. Meski hatinya terluka, ia berusaha tidak larut dalam kesedihan. Setiap selesai salat, ia mendoakan ibunya. Doa itu selalu sama, semoga Allah melembutkan hati Maria dan memberinya hidayah. Hari-hari Andreas penuh perjuangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana, mencari kerja sambilan untuk membiayai kuliahnya sendiri, sekaligus belajar Islam lebih dalam. Tetapi di balik semua itu, kerinduan pada ibunya tak pernah hilang. Ia sering duduk termenung, membayangkan masakan ibunya, tawa mereka saat makan bersama, dan pelukan hangat yang kini tinggal kenangan. Di sisi lain, Maria pun sebenarnya merasakan kekosongan. Rumahnya kini sepi. Tidak ada lagi Andreas yang biasanya membantu membereskan rumah, menemaninya belanja, atau sekadar bercakap di ruang tamu. Namun egonya masih terlalu tinggi. Setiap kali rasa rindu muncul, ia segera menepisnya dengan amarah. Aku tidak boleh lemah. Kalau aku luluh, dia akan mengira aku menyetujui keputusannya. Begitu pikir Maria. Waktu berjalan, minggu berganti bulan. Andreas tidak pernah lagi pulang ke rumah, meski ia selalu melewati jalan depan rumah ibunya saat menuju kampus. Hatinya berdebar setiap kali melihat pintu rumah yang dulu begitu akrab, tetapi ia hanya bisa menunduk dan melangkah cepat. Sampai suatu hari, Andreas memberanikan diri mengirim sepucuk surat kepada ibunya. Surat itu ditulis dengan air mata, penuh kata-kata tulus. "Ibu, maafkan Andreas." Andreas tidak bermaksud melawan. Andreas hanya ingin jujur pada hati Andreas sendiri. Meskipun ibu tidak bisa menerima, Andreas tetap anak ibu. Andreas akan selalu mencintai dan mendoakan ibu. Surat itu sampai ke tangan Maria. Ia membacanya dengan hati bergetar. Air matanya sempat menetes. Tetapi lagi-lagi ia menutupinya dengan amarah. Ia merobek surat itu, lalu berkata lirih, "Aku tidak butuh doa dari anak durhaka." Namun, jauh di lubuk hatinya, kata-kata Andreas itu sebenarnya menusuk. Malam-malamnya mulai gelisah. Ia sering teringat wajah Andreas yang penuh ketulusan saat berbicara. Ia juga teringat tatapan mata anaknya malam itu, yang bukan tatapan pemberontak, melainkan tatapan anak yang tetap mencintai ibunya. Penolakan Maria pada putranya memang keras, tetapi benih rindu sudah mulai tumbuh tanpa ia sadari. Malam-malam pertama setelah diusir dari rumah menjadi cobaan berat bagi Andreas. Ia tidur di kamar kecil milik sahabatnya, Rizal. Kos itu sederhana, hanya ada sebuah dipan bambu dan lemari kayu reot. Namun bagi Andreas, tempat itu adalah satu-satunya atap yang masih bisa melindunginya. Setiap kali terbangun di tengah malam, ia merasakan sesak yang sulit diungkapkan. Bayangan wajah ibunya selalu muncul. Ia rindu suara lembut ibunya memanggil namanya. Rindu masakan sederhana yang dulu sering mereka makan bersama. Tetapi yang tersisa sekarang hanyalah dingin dan sepi. Meski demikian, Andreas berusaha menata hati. Ia yakin bahwa keputusan mengikuti cahaya Islam bukanlah kesalahan. Justru inilah jalan yang akan menempanya menjadi lebih kuat. Ia mengingat pesan ustaz yang menuntunnya bersyahadat. Jalan ini penuh ujian, nak. Tapi setiap ujian adalah tanda kasih Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Hari-hari Andreas dipenuhi perjuangan.
Uang sakunya tidak lagi mengalir dari ibunya. Ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mulai bekerja sambilan sebagai penjaga toko fotokopi dekat kampus. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan sederhana dan membayar sebagian biaya kuliah. Setiap pagi, sebelum berangkat kuliah, Andreas menyempatkan diri salat subuh di masjid. Meski awalnya ia sering merasa canggung, karena gerakannya belum fasih, bacaannya masih terbata-bata, namun jamaah masjid selalu menyambutnya dengan senyum ramah. Dari situ, Andreas merasa memiliki keluarga baru, keluarga seiman yang menerimanya apa adanya. Ada masa ketika ia merasa sangat lelah. Setelah seharian kuliah, bekerja, lalu belajar Islam hingga larut malam, tubuhnya terasa rapuh. Tetapi setiap kali ia sujud, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga. Doa menjadi pelipur lara, seakan semua luka disembuhkan oleh bisikan hatinya kepada Allah. Suatu sore, Andreas duduk di serambi masjid setelah salat asar. Ia memperhatikan jamaah lain yang datang bersama keluarga, ayah, ibu, anak-anak kecil. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia teringat masa kecilnya saat digandeng ibunya ke gereja. Bedanya, kini ia hanya seorang diri. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Seorang bapak tua, jamaah tetap masjid, mendekatinya. "Nak, mengapa kau menangis?" Andreas terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Saya hanya merindukan ibu saya, Pak. Beliau menolak saya sejak saya masuk Islam." Bapak tua itu tersenyum penuh empati, lalu menepuk bahunya. "Bersabarlah, Nak. Doakan beliau. Allah Maha membolak-balikan hati. Bisa jadi, suatu hari nanti, ibumu akan mengikuti jalanmu." Ucapan sederhana itu membuat hati Andreas sedikit lega. Ia bertekad untuk tidak pernah berhenti mendoakan ibunya. Di kampus, Andreas tetap berprestasi. Meski harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan belajar agama, nilainya tetap baik. Dosen-dosen menghargai kesungguhannya. Bahkan beberapa temannya kagum melihat ketekunannya beribadah. Andreas tidak pernah malu menunjukkan identitas barunya. Ia dengan penuh keyakinan mengenakan peci ketika salat Jumat, berpuasa saat Ramadan, dan sesekali ikut kajian kampus. Namun, di balik semangat itu, ada luka yang terus membekas. Setiap kali melihat orang lain bersama ibunya, Andreas selalu merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Hanya ia belajar berdamai dengan kenyataan. Suatu malam Ramadan, setelah salat tarawih, Andreas duduk sendiri di masjid. Ia membuka mushaf kecil yang diberikan Rizal. Ia membaca ayat, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Air matanya kembali jatuh. Ia merasakan ayat itu seperti berbicara langsung kepadanya. Semua kesulitan yang ia alami hanyalah ujian. Allah tidak pernah meninggalkannya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Andreas perlahan-lahan menjadi pribadi yang lebih matang. Ia belajar untuk hidup mandiri, mengatur keuangan, menjaga ibadah, dan membangun lingkaran pertemanan yang sehat. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha menanamkan prinsip bahwa kehilangan dunia bukanlah masalah besar selama ia tidak kehilangan Allah. Kadang, di tengah malam, kerinduan pada ibunya begitu kuat. Ia ingin sekali pulang, mengetuk pintu rumah, dan memohon maaf. Namun ia tahu, ibunya belum siap menerimanya. Karena itu, ia hanya bisa menyampaikan kerinduannya dalam doa. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, satukan kembali aku dan ibuku. Lembutkan hatinya, tunjukkan padanya cahaya MU. Jika saat ini belum waktunya, berilah aku kesabaran untuk menunggu." Doa itu menjadi rutinitasnya. Doa yang ia ulang tanpa lelah. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun, Andreas tumbuh menjadi muslim yang kuat.
Ia tidak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, tetapi juga aktif membantu orang lain. Ia ikut kegiatan sosial di masjid, mengajar anak-anak mengaji, bahkan mengulurkan tangan kepada sesama mahasiswa yang kesulitan. Dari situ ia belajar bahwa luka yang ia alami bisa menjadi jalan untuk memahami penderitaan orang lain. Meski jauh dari ibunya, Andreas menemukan keluarga baru dalam lingkaran persaudaraan Islam. Mereka memberinya cinta, dukungan, dan doa. Namun, di lubuk hati terdalam, ia tetap berharap suatu hari nanti ibunya akan kembali ke sisinya, bukan lagi dalam amarah, tetapi dalam pelukan yang penuh kasih. Bab ini berakhir dengan Andreas menatap langit malam penuh bintang. Di tengah kesunyian, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencana MU, tapi aku percaya Engkau selalu menyiapkan yang terbaik. Aku akan terus berjalan di jalan MU, meski harus menunggu seumur hidup untuk bisa bertemu ibuku kembali." Dan dengan doa itu, ia menguatkan dirinya untuk melanjutkan perjalanan panjang yang penuh ujian, namun juga penuh harapan. Sejak Andreas pergi meninggalkan rumah malam itu, suasana rumah Maria berubah total. Dulu, setiap pagi ada suara langkah kaki Andreas yang sibuk menyiapkan diri untuk kuliah. Dulu, setiap sore ada canda kecil di meja makan. Kini, semua itu hilang. Hanya keheningan yang tersisa. Maria masih menyimpan amarah di hatinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar, bahwa mengusir Andreas adalah pilihan terbaik. Namun, semakin lama, ia justru merasakan kekosongan yang menusuk. Setiap kali melihat kamar Andreas yang kosong, hatinya bergetar. Meja belajar penuh debu, lemari pakaian yang masih berisi beberapa baju, dan sebuah gitar lama yang dulu sering dimainkan anaknya. Semua benda itu menjadi saksi bisu yang membuatnya semakin merindukan kehadiran Andreas. Namun, rasa rindu itu selalu ia tutupi dengan ego. "Tidak, aku tidak boleh lemah," gumamnya. "Kalau aku luluh, dia akan mengira aku setuju dengan keputusannya." Hari-hari Maria terasa panjang. Ia bekerja di sebuah toko kecil sebagai kasir. Biasanya, sepulang kerja Andreas menemaninya makan atau sekadar berbincang. Kini ia hanya makan sendiri di meja makan. Makanan terasa hambar, meski bumbu sama seperti dulu. Kesepian makin terasa ketika malam tiba. Maria sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, lalu menangis diam-diam. Ia tidak pernah mengakuinya pada orang lain, tapi kehilangan Andreas membuat hatinya hampa. Tak berhenti sampai di situ, ujian lain pun datang. Toko tempat ia bekerja mengalami kerugian besar. Pemiliknya terpaksa mengurangi pegawai, dan Maria termasuk yang diberhentikan. Kehidupan ekonominya terguncang. Untuk pertama kalinya, ia harus bertahan dengan tabungan yang sedikit. Dalam kesulitan itu, beberapa tetangga mencoba membantu. Ada seorang ibu bernama Halimah, seorang muslimah yang tinggal tak jauh dari rumah Maria. Ia sering mengirimkan makanan atau sekadar mampir untuk berbincang. Awalnya, Maria menolak dengan kasar. "Saya tidak butuh bantuan," katanya suatu hari. Tapi Halimah tidak menyerah. Ia datang lagi keesokan harinya dengan senyum yang tulus. "Saya hanya ingin berbagi, Bu. Jangan anggap ini bantuan, anggap saja ini silaturahmi." Lambat laun, hati Maria mulai luluh. Ia menerima makanan itu dengan terima kasih. Dari obrolan sederhana, ia mulai mengenal sisi lain dari Islam, bukan dari doktrin yang menakutkan, melainkan dari sikap seorang muslimah yang penuh kasih. Ketika Maria sakit flu dan tak bisa keluar rumah, Halimah datang menjenguk. Ia membawa sup hangat dan duduk menemani. Maria terharu, meski ia tidak mengakuinya secara terang-terangan. "Kamu baik sekali," katanya lirih. Halimah tersenyum. "Kebaikan itu perintah Allah, Bu. Semoga saya bisa terus melakukannya." Ucapan itu membuat Maria termenung. Ia teringat Andreas, yang dulu juga sering berbicara dengan nada penuh keyakinan tentang kebaikan dan ketenangan dalam Islam. Ingatan itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, Maria mulai bertanya pada dirinya sendiri,
Benarkah ia selama ini terlalu keras menolak sesuatu yang sebenarnya baik? Waktu terus berjalan, dan kesepian semakin dalam menggigit hati Maria. Di usia yang kian menua, ia merasa lemah dan rapuh. Tidak ada lagi yang memanggilnya ibu dengan penuh kasih. Tidak ada lagi yang mendengarkan ceritanya sepulang kerja. Yang ada hanya sunyi, malam demi malam. Suatu hari, Maria duduk di beranda rumah sambil menatap langit senja. Ia teringat Andreas, senyumnya, ketulusannya, bahkan tatapan matanya ketika mengatakan ingin menjadi seorang muslim. Tatapan itu bukan tatapan pemberontak, melainkan tatapan anak yang ingin jujur pada hatinya. Air mata Maria menetes. "Mungkin aku yang salah," bisiknya pelan. "Aku mengusir anakku hanya karena keyakinannya berbeda. Padahal dia tetap anakku, tetap darah dagingku." Rasa sesal itu mulai tumbuh, meski belum cukup kuat untuk membuatnya berubah. Namun benih-benih kesadaran sudah tertanam. Hari-hari berikutnya, Maria semakin sering duduk termenung. Ia merenungkan masa lalu, mengingat kembali momen-momen bersama Andreas. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa amarahnya hanya melukai dirinya sendiri. Andreas mungkin bisa bertahan dengan kehidupan barunya, tetapi ia sendiri justru semakin tenggelam dalam kesepian. Dalam sepi itu, Maria menemukan titik balik. Ia mulai menerima ajakan Halimah untuk ikut pengajian sederhana di rumah tetangga. Awalnya ia hanya datang karena kesepian. Namun ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya bergetar. Ada ketenangan yang ia rasakan, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai penasaran. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca buku tentang Islam yang dipinjam dari Halimah. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan bahwa Islam tidak seperti yang selama ini ia kira. Meski ia belum memutuskan apa-apa, perubahan itu nyata. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih terbuka pada orang lain. Doa-doa yang dulu hanya ia ucapkan dalam kebiasaan, kini diganti dengan bisikan lirih. "Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar." Maria belum tahu, perjalanan panjangnya menuju cahaya baru sedang dimulai. Ia belum sadar bahwa doa-doa Andreas selama ini, yang dipanjatkan dengan penuh air mata, mulai mengetuk pintu hatinya sedikit demi sedikit. Dan meski jarak antara ibu dan anak itu masih terbentang, takdir sudah menyiapkan sebuah pertemuan besar di masa depan. Pertemuan yang akan menghapus semua luka. Untuk saat ini, Maria hanya duduk di ruang tamu sepi, menatap foto Andreas yang masih tergantung di dinding. Ia mengusapnya dengan lembut, lalu berkata lirih, "Andreas, dimanapun kau berada, ibu sebenarnya merindukanmu." Perlahan namun pasti, hati Maria mulai terbuka. Setelah beberapa kali ikut pengajian di rumah Halimah, ia merasa ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya ia hanya datang karena kesepian, namun semakin sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya semakin tersentuh. Suatu malam, Maria meminjam sebuah mushaf terjemahan dari Halimah. Ia membacanya di kamar, dengan rasa penasaran yang bercampur keraguan. Saat membuka halaman pertama, matanya tertumbuk pada surah Al-Fatihah. Kalimat, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam," membuatnya terdiam lama. Ia merasa seperti sedang membaca doa yang sangat sederhana, namun penuh makna. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia membatin, "Mengapa kalimat ini begitu menenangkan? Mengapa aku merasa dekat dengan Tuhan saat membacanya?" Malam-malam berikutnya, Maria semakin rajin membaca terjemahan Al-Quran. Ada banyak ayat yang menyentuh hatinya, terutama ketika ia membaca tentang ampunan Allah. "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar 53. Ayat itu membuat Maria menangis terseduh-seduh. Ia merasa ayat tersebut seolah ditujukan langsung kepadanya. Selama ini ia merasa penuh dosa, mengusir anaknya, hidup dalam kesombongan, dan menolak kebenaran. Tetapi ayat itu memberi harapan.
bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka. Hari demi hari, Maria semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Namun, keraguannya masih ada. Ia takut dianggap pengkhianat oleh keluarganya yang lain. Ia juga takut tidak bisa menjalankan kewajiban dalam Islam dengan baik. Halimah yang menyadari kebimbangannya berkata lembut, "Ibu, tidak ada yang terlambat. Allah lebih melihat hati kita daripada masa lalu kita. Kalau hati ibu sudah yakin, jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah menuju cahaya." Kata-kata itu meneguhkan hatinya. Setelah bergulat dengan pikirannya berhari-hari, akhirnya Maria memberanikan diri. Dengan ditemani Halimah, ia pergi ke sebuah masjid kecil di dekat pasar. Di sana, seorang ustaz menyambutnya dengan senyum hangat. Maria duduk dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai terucap, tangisnya pecah. Rasanya seperti sebuah beban berat yang selama ini menekan hatinya akhirnya terangkat. Ia merasa lahir kembali sebagai sosok yang baru. Namanya pun ia ganti menjadi Maryam, sebagai tanda permulaan hidup barunya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Meski sudah berusia lanjut, Maria mulai belajar dasar-dasar Islam dengan tekun. Ia belajar wudhu, belajar salat, dan meski sering salah gerakan, ia tidak menyerah. Setiap kali gagal, ia tersenyum, lalu mencoba lagi. Allah itu Maha Pengasih. "Bu," kata Halimah suatu hari, "yang penting hati ibu ikhlas." Kesempurnaan itu belajar sedikit demi sedikit. Maria menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia rajin mengikuti pengajian, belajar membaca Al-Quran meski terbata-bata, dan mulai mengenakan hijab sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang. Ada cahaya lembut yang memancar dari sorot matanya. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, Andreas. Ia menyesal telah mengusir anaknya, menolak kasih sayang yang tulus. Sekarang, setelah ia sendiri merasakan manisnya iman, penyesalan itu semakin berat. Malam-malamnya dipenuhi doa. "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah mengusir anakku hanya karena ia memilih MU. Aku menyesal. Ya Allah, kalau boleh, izinkan aku bertemu dengannya lagi. Aku ingin memeluknya, memohon maaf, dan mengatakan bahwa aku kini berjalan di jalan yang sama." Doa itu terus ia ulangi, bahkan ketika air matanya sudah habis. Perubahan Maryam juga mulai terlihat oleh tetangga-tetangga lain. Mereka heran sekaligus kagum melihatnya rajin ke masjid. Beberapa bahkan tidak percaya ia yang dulu begitu keras kini bisa menjadi muslimah yang lembut. "Bu Maryam, wajah ibu sekarang lebih bercahaya," kata seorang jamaah masjid. Maryam hanya tersenyum. Dalam hatinya ia sadar, semua itu bukan karena dirinya, melainkan karena hidayah Allah. Hidayah yang dulu ia tolak mentah-mentah, kini ia sambut dengan penuh syukur. Hari-hari Maryam kini penuh kesibukan baru. Ia tidak lagi merasa kesepian. Meski Andreas belum ada di sisinya, ia merasa ditemani Allah dalam setiap langkah. Ia juga menemukan keluarga baru dalam komunitas muslimah di lingkungannya. Mereka menyapanya dengan hangat, memeluknya, dan memperlakukannya seperti saudara. Namun di balik semua kebahagiaan itu, kerinduan pada Andreas tak pernah pudar. Setiap kali selesai salat, Maria menengadahkan tangan dan menyebut nama anaknya. Ia memohon agar Allah menjaga Andreas, memberinya kesehatan, dan, jika Allah berkehendak, mempertemukan mereka kembali. Bagi Maryam, perjalanan menuju Islam adalah anugerah besar. Ia sadar, tanpa kehilangan, mungkin ia tidak akan pernah mencari kebenaran. Tanpa kesepian, mungkin ia tidak akan pernah membuka hatinya. Dan tanpa Andreas yang memilih jalan itu lebih dulu, mungkin ia tidak akan pernah menemukan cahaya. Malam itu, Maryam kembali membuka mushaf. Ia membaca surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Kalimat itu membuatnya kembali menangis. Ia merasa benar-benar dipeluk oleh cahaya yang selama ini ia cari. Dengan hati bergetar, ia berbisik, "Andreas, nak, jika kau masih mendoakan ibu, ketahuilah bahwa doa-doamu terkabul. Ibu kini ada di jalan yang sama denganmu." Dan sejak saat itu, Maryam semakin bertekad menjalani hidupnya sebagai muslimah sejati. Ia tidak tahu bagaimana takdir akan mempertemukannya kembali dengan Andreas, tetapi keyakinannya pada rahmat Allah membuatnya tidak pernah berhenti berharap. Sejak mengucapkan syahadat, Maryam merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Meski usianya sudah senja, ia merasa seolah-olah baru memulai lembaran hidup yang baru. Hari-harinya diisi dengan belajar, beribadah, dan memperbanyak doa. Namun ada satu cita-cita yang kini menggelora di hatinya, menunaikan ibadah haji. Keinginan itu muncul pertama kali saat ia mengikuti pengajian di masjid. Ustaz yang mengajar menjelaskan tentang rukun Islam kelima, tentang keutamaan berhaji bagi orang yang mampu. Maryam tertegun mendengarnya. Barang siapa yang berhaji dan tidak berbuat rafats, ucapan kotor, serta tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kalimat itu menusuk hati Maryam. Ia ingin sekali mendapatkan ampunan Allah, ingin kembali suci, seakan tidak punya dosa. Lebih dari itu, ia merasa ibadah haji bisa menjadi jalan untuk memohon ampunan atas kesalahannya kepada Andreas. Di rumah, Maryam termenung lama. "Ya Allah, apakah aku masih diberi kesempatan untuk berhaji di usiaku yang tak muda lagi? Apakah aku sanggup menapaki tanah suci MU?" tanyanya lirih. Sejak malam itu, Maryam mulai menabung dengan tekun. Ia menyisihkan hasil menjahit kecil-kecilan yang masih ia lakukan untuk tetangga, meskipun penghasilannya tidak seberapa. Setiap rupiah ia kumpulkan dalam kotak kayu kecil yang ia simpan di lemari. Tidak jarang, Maryam menolak ajakan belanja atau membeli pakaian baru. Ia memilih hidup sederhana, makan seadanya, dan menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi. "Setiap uang yang kusematkan dalam kotak ini, semoga Allah menghitungnya sebagai langkah menuju rumahnya," gumamnya setiap kali memasukkan uang. Proses menabung itu berlangsung bertahun-tahun. Tidak mudah. Seringkali uang yang terkumpul harus ia gunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya berobat atau membantu tetangga yang kesusahan. Namun, Maryam tidak pernah putus asa. Ia percaya bahwa Allah akan menilai kesungguhannya. Suatu hari, ketika Maryam sedang duduk di serambi rumahnya, Halimah datang membawa kabar. "Bu Maryam, pemerintah membuka pendaftaran haji reguler. Kalau ibu mau, ayo kita coba mendaftar bersama." Maryam terdiam. Tangannya bergetar. "Halimah, uangku belum cukup. Aku takut tidak bisa membayar setoran awal." Halimah tersenyum lembut. "Ibu jangan khawatir. Kalau Allah sudah menakdirkan, pasti ada jalan. Mari kita ikhtiarkan dulu." Dengan hati yang penuh harap, Maryam membawa kotak kayu tabungannya. Mereka berdua menghitung isinya. Maryam hampir tak percaya. Jumlahnya ternyata pas untuk setoran awal. Ia menangis terseduh-seduh, merasakan betapa Allah begitu dekat dengan dirinya. "Subhanallah, Allah benar-benar mendengar doa-doaku," lirihnya. Hari itu menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Maryam resmi mendaftar haji. Meskipun masa tunggu masih beberapa tahun, ia menjalani penantian itu dengan sabar. Setiap malam, Maryam memperbanyak salat sunnah, berdoa agar Allah memberi umur panjang hingga ia bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Dalam setiap doanya, ia tidak pernah lupa menyebut nama Andreas. "Ya Allah, izinkan aku bertemu anakku di tanah suci MU, walaupun hanya sekali. Jika itu adalah cara MU menyatukan kami kembali, aku rela." Hari-hari penantian itu membuat Maryam semakin dekat kepada Allah. Ia menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan memperbanyak amal salih. Beberapa tetangga yang mengetahui niatnya terkadang mengejek. "Ah, Bu Maryam sudah tua, apa kuat berhaji?" Tapi ia hanya tersenyum. Kalau Allah menghendaki,
Tidak ada yang tidak mungkin, jawabnya mantap. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya panggilan itu datang. Surat resmi dari Kementerian Agama tiba, menyatakan bahwa Maryam mendapat giliran berangkat haji tahun itu. Ketika membacanya, Maryam kembali menangis. Ia sujud syukur di lantai rumahnya, lama sekali, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Hari keberangkatan semakin dekat. Maryam mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia mengikuti manasik haji dengan penuh semangat, meski seringkali tertinggal gerakan atau lupa urutan. Para pembimbing haji tersenyum melihat antusiasmenya. Ibu ini luar biasa semangatnya. Insya Allah, Allah mudahkan perjalanan ibu, kata seorang pembimbing. Maryam hanya menjawab dengan senyum. Di dalam hatinya ia hanya punya satu doa. Semoga Allah mempertemukannya dengan Andreas di Tanah Suci. Malam menjelang keberangkatan, Maryam tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadah, berdoa lama sekali. Ya Allah, aku ini hamba yang penuh dosa. Aku ingin berhaji bukan untuk kebanggaan, tapi untuk mencari ampunan MU. Dan jika Engkau izinkan, pertemukan aku dengan anakku yang telah lama hilang dari pelukanku. Air matanya membasahi sajadah hingga subuh tiba. Hari keberangkatan pun datang. Dengan pakaian ihram yang sederhana, Maryam berangkat bersama rombongan. Pesawat yang membawanya menuju Tanah Suci terasa seperti kapal besar yang mengantarkan mimpi-mimpinya. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya berzikir dan membaca doa. Setibanya di Makkah, Maryam terpukau. Melihat Ka'bah untuk pertama kali membuat tubuhnya lemas. Ia menangis sejadi-jadinya, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, akhirnya aku tiba di rumah MU, katanya terbata-bata. Sejak saat itu, Maryam menunaikan ibadah haji dengan sepenuh hati. Setiap langkahnya di Tanah Suci dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik semua itu, ia masih menaruh harapan besar. Ia menoleh ke sekeliling setiap kali berada di kerumunan, seolah mencari wajah yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. Wajah anaknya, Andreas. Maryam yakin, jika Allah berkehendak, di Tanah Suci inilah keajaiban bisa terjadi. Suasana Masjidil Haram begitu ramai pada pagi itu. Ribuan jamaah dari berbagai bangsa berbaur dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Maryam berjalan pelan bersama rombongannya. Tubuhnya memang sudah renta, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap langkah ia isi dengan doa, setiap nafas ia iringi dengan zikir. Ketika sampai di area tawaf, Maryam menatap Ka'bah dengan penuh khusyuk. Tangannya bergetar saat mengangkat doa. Ya Allah, Engkau telah memperjalankan hamba MU yang hina ini hingga ke rumah MU. Hamba tak pantas, tapi Engkau izinkan. Ya Allah, jika Engkau berkenan, pertemukan aku dengan anakku. Biarlah di sini, di rumah MU, aku meminta maaf padanya. Air matanya terus menetes. Ia kemudian mulai bertawaf, mengikuti arus lautan manusia. Badannya terasa lelah, tapi hatinya dipenuhi semangat. Sesekali ia harus berhenti sejenak, menenangkan nafasnya yang mulai tersengal. Di tengah kerumunan itu, pandangan Maryam terhenti pada sosok seorang pria yang sedang membantu seorang jamaah tua lain. Wajah pria itu sekilas membuat hatinya bergetar hebat. Matanya seakan mengenali sosok tersebut meski sudah 8 tahun tak bersua. Tidak, mungkinkah itu? Maryam mengusap matanya, memastikan penglihatannya. Pria itu lalu menoleh, dan pandangan mereka beradu. Detik itu juga, waktu seakan berhenti. Maryam menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Wajah itu, benar-benar wajah Andreas, anak yang dulu ia usir, yang selalu ia rindukan dalam doa. Andreas, bisiknya lirih, hampir tak terdengar di tengah keramaian. Andreas tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lebih lama, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ibu, ucapnya pelan, matanya membesar, penuh keharuan. Keduanya sama-sama terpaku. Lalu tanpa peduli kerumunan, Maryam berlari kecil menghampirinya.
Tenaganya yang renta seakan diganti dengan kekuatan cinta seorang ibu. Ia langsung meraih tangan Andreas, lalu memeluknya erat sambil menangis. "Anakku, maafkan ibu. Maafkan ibu yang dulu telah tega mengusirmu. Ibu menyesal. Nak, ibu menyesal seumur hidup." Tangis Maryam pecah di dada Andreas. Orang-orang di sekitar menoleh. Sebagian ikut terharu melihat adegan itu. Andreas terdiam beberapa saat, lalu balas memeluk ibunya dengan erat. Air matanya ikut tumpah. "Ibu, aku sudah lama menunggumu. Aku selalu berdoa agar Allah lembutkan hati ibu. Dan hari ini, doa itu terkabul di rumah Allah," jawabnya dengan suara parau. Maryam semakin terseduh. "Nak, ibu kini muslimah. Ibu masuk Islam 2 tahun lalu. Namaku kini Maryam. Semua karena doa-doamu. Allah mendengar doa anak yang terzalimi." Andreas terperanjat. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terkira. "Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih. Ibu, ini hadiah terbesar dalam hidupku. Bukan hanya bertemu ibu lagi, tapi mendengar ibu mengucap syahadat." Mereka berdua duduk sejenak di lantai marmer Masjidil Haram, masih saling berpelukan. Orang-orang di sekitar memberikan ruang. Sebagian bahkan meneteskan air mata menyaksikan pertemuan itu. Maryam memandang wajah anaknya dengan penuh kerinduan. "Andreas, maafkan ibu. Ibu dulu buta. Ibu menolak cahaya. Tapi kini ibu tahu, kebenaran itu ada di sini. Kau benar, nak. Kau benar sejak awal." Andreas mengusap air mata ibunya. "Ibu, jangan sesali masa lalu. Allah sudah membukakan pintunya untuk kita. Yang penting sekarang kita bersama, sama-sama di jalan Allah." Mereka kembali melanjutkan tawaf. Kali ini berdampingan. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun hilang begitu saja. Maryam merasa hidupnya lengkap. Ia bisa beribadah bersama anak yang dulu ia hianati, kini di tempat yang paling mulia di muka bumi. Setelah selesai tawaf, mereka duduk berdua di dekat Hijr Ismail. Maryam menggenggam tangan Andreas erat-erat. "Nak, ibu ingin kau tahu, selama ini doa ibu hanya satu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali, agar ibu bisa meminta maaf. Dan kini doa itu terkabul. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa ibu harapkan, selain ridha Allah dan ridhamu." Andreas tersenyum sambil menggeleng. "Ibu, aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Aku tahu, waktu itu ibu hanya belum mengerti. Semua ini rencana Allah. Ibu masuk Islam, kita bertemu di Makkah. Bukanlah kebetulan. Ini jawaban doa kita berdua." Mereka kembali menangis bersama. Tangisan bahagia, tangisan syukur. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci, Maryam dan Andreas tak terpisahkan. Mereka salat bersama di Masjidil Haram, makan bersama di tenda, dan saling berbagi kisah selama 8 tahun berpisah. Maryam mendengarkan perjalanan Andreas dengan penuh bangga, sementara Andreas menyimak kisah ibunya menemukan hidayah dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali Maryam memandang Ka'bah, ia selalu berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha Baik. Engkau tidak hanya menerima taubatku, tapi juga mengembalikan anakku ke pelukanku. Betapa besar kasih sayang MU." Pertemuan itu menjadi bukti nyata bahwa tak ada doa yang sia-sia. Hati yang keras bisa dilembutkan, luka yang dalam bisa disembuhkan, dan keluarga yang tercerai bisa dipertemukan kembali di bawah naungan kasih sayang Allah. Maryam sadar, pertemuan ini adalah karunia terbesar dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya tak sia-sia, karena bisa menutup usia dengan iman dan kembali merajut cinta dengan anaknya. Bagi Andreas, pertemuan itu adalah jawaban dari kesabaran. 8 tahun ia berdoa tanpa henti, dan kini ia melihat sendiri bagaimana doa bisa menembus langit. Di Tanah Suci itu, ibu dan anak kembali dipertemukan, bukan hanya sebagai keluarga, tapi sebagai saudara seiman. Hari-hari Maryam dan Andreas di Tanah Suci menjadi momen yang tak terlupakan. Sejak pertemuan haru itu, keduanya hampir selalu bersama.
Maria merasa seolah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya, bukan hanya sebagai seorang muslimah, tetapi juga sebagai seorang ibu yang dipertemukan kembali dengan anaknya. Di antara jutaan jamaah, mereka berdua menjadi saksi bahwa kasih sayang Allah melampaui segalanya. Luka 8 tahun, air mata penyesalan, dan doa yang terus dipanjatkan akhirnya bermuara pada satu titik, persatuan kembali. Suatu sore, ketika mereka duduk berdua di halaman Masjidil Haram menatap Ka'bah, Maria menggenggam tangan anaknya. "Nak, ibu tak tahu berapa lama lagi umur ibu. Tapi satu hal yang ibu syukuri adalah bisa duduk di sini denganmu, salat bersamamu, dan menyebut nama Allah dengan lidah yang sama." Andreas tersenyum lembut. "Ibu, umur memang rahasia Allah. Tapi yang jelas, Allah sudah memuliakan kita dengan kesempatan ini." Bagi Andreas, bertemu ibu di sini adalah tanda kasih sayang Allah yang paling besar. Mereka lalu salat maghrib berjamaah. Andreas berdiri di samping ibunya, membimbing gerakan salat yang kadang masih kaku. Maryam berusaha mengikuti dengan khusyuk, dan ketika sujud, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dalam sujud itu, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku ibu yang Engkau ridhau. Jangan biarkan aku kembali lalai. Izinkan aku menutup usia dengan iman, dan satukan kami kembali di surga MU kelak." Setelah selesai salat, Maria memandang wajah anaknya yang kini tampak dewasa. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Andreas yang dulu ia kira tersesat, kini justru menjadi penuntun baginya. Perjalanan haji mereka penuh makna. Saat wukuf di Arafah, Maria menangis lama di padang luas itu. Andreas duduk di sampingnya, memegang bahunya. "Bu, hari ini doa kita paling mustajab. Mintalah semua yang ibu inginkan." Maria mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, Engkau telah mengizinkan hamba MU yang hina ini berdiri di padang Arafah. Hamba tak meminta dunia, hanya satu. Ampunilah dosa hamba, dosa anak hamba, dan satukanlah kami selalu dalam ridha MU." Doa itu menembus langit Arafah. Doa seorang ibu yang tulus. Andreas pun ikut meneteskan air mata, karena ia tahu, doa ibu adalah doa yang sangat mustajab. Hari-hari berikutnya, mereka menunaikan ibadah haji dengan lancar. Saat melempar jumrah, Maria merasa seolah melempar semua keburukan masa lalu, amarah, penyesalan, dan kesombongan yang dulu membuatnya jauh dari anaknya. Kini ia merasa ringan, seperti seorang bayi yang baru lahir. Andreas yang selalu sabar mendampingi, tersenyum melihat ibunya. "Ibu, lihatlah betapa Allah mengangkat derajat orang yang bertaubat. Dulu ibu merasa kehilangan, tapi lihat sekarang, Allah justru memberi lebih dari yang ibu bayangkan." Maria mengangguk dengan mata berbinar. "Nak, kalau bukan karena doa-doamu, mungkin ibu tidak akan sampai ke sini. Ibu selalu ingin kau tahu, kau adalah alasan ibu menemukan jalan ini." Momen paling mengharukan adalah saat keduanya duduk di depan Ka'bah pada malam terakhir sebelum kembali ke tanah air. Udara sejuk, lampu-lampu Masjidil Haram berkilauan, dan jutaan jamaah masih sibuk beribadah. Namun di hati Maryam dan Andreas, hanya ada rasa syukur yang dalam. Maryam menatap Ka'bah lama sekali, lalu berkata, "Nak, lihatlah rumah Allah itu. Dulu ibu menutup mata dari kebenaran, tapi Allah tetap membukakan pintunya. Ibu belajar satu hal, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Ia bisa menyatukan ibu dan anak yang terpisah 8 tahun, bahkan di tempat suci ini." Andreas menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu, ini bukan akhir perjalanan kita. Ini awal baru. Kita akan pulang, membangun kehidupan baru bersama sebagai Muslim. Kita akan salat bersama setiap hari, membaca Al-Quran bersama, dan mengisi sisa hidup ibu dengan amal yang bermanfaat." Maryam tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ibu bahagia mendengarnya. Hidup ibu kini lengkap. Keesokan harinya, saat rombongan bersiap pulang, Maryam menoleh sekali lagi ke arah Ka'bah. Air matanya kembali mengalir. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima hajiku, terimalah tobatku,
Dan jangan pisahkan aku dari anakku lagi. Jika engkau pisahkan kami, pisahkan hanya dengan surga MU sebagai tempat pertemuan berikutnya. Perjalanan pulang penuh haru, namun juga penuh semangat. Maryam merasa dirinya kembali muda karena semangat baru yang tumbuh di dadanya. Ia tak lagi dihantui penyesalan, karena ia tahu Allah Maha Pengampun. Sesampainya di tanah air, Maryam mulai hidup bersama Andreas. Mereka menempati sebuah rumah sederhana, penuh dengan doa dan cinta. Andreas selalu menjadi imam dalam salat berjamaah kecil mereka. Maryam, meski sering masih terbata dalam bacaan, selalu berusaha semaksimal mungkin. Tetangga-tetangga yang dulu mengenalnya sebagai Maria kini kagum melihat perubahan besar itu. Maryam sering berkata kepada mereka, "Kalau Allah bisa melunakkan hati saya yang sekeras batu, tidak ada hati manusia yang tidak bisa disentuh cahayanya." Waktu terus berjalan. Maryam menjalani sisa hidupnya dengan damai. Meski akhirnya tubuh renta itu melemah, hatinya tetap kuat dalam iman. Ketika ajal tiba, Andreas berada di sisinya, menggenggam tangannya sambil membacakan kalimat tauhid. Maryam pergi dengan senyum, meninggalkan dunia dengan Islam sebagai pelukan terakhirnya. Andreas menangis, tapi juga tersenyum, karena ia tahu ibunya berpulang dalam keadaan terbaik, sebagai muslimah yang bertaubat dan telah menunaikan haji. Kisah mereka berdua menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di kampungnya. Orang-orang menceritakan tentang seorang ibu yang dulu menolak anaknya karena Islam, namun akhirnya bertemu kembali dengan anaknya di Tanah Suci setelah Allah memberinya hidayah. Pesan kisah itu sederhana namun dalam. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hati yang keras bisa luluh, keluarga yang tercerai bisa bersatu kembali, dan doa yang tak kunjung putus akan selalu menemukan jalannya. Kasih sayang Allah memang tak terbatas. Ia yang memisahkan, dan Ia pula yang menyatukan.